Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga keadaan kita baik-baik saja, dilindungi Tuhan dimanapun kita berada. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang teologi pertumbuhan gereja. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, Pendeta Dr. Yosef Yanipa, yang telah memberikan saya tugas untuk mendiskusikan tentang teologi pertumbuhan gereja kepada kita semua yang melihat video ini. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Gatot Simanjuntak, teologi tingkat 2 dari Selapit SN. Saya akan mengatakan sedikit tentang teologi pertumbuhan gereja. Apa sih teologi pertumbuhan gereja? Mungkin kita bertanya-tanya. Tapi sebelum itu, kita harus mengerti apa itu pertumbuhan gereja. Dan kita harus melihat pertumbuhan gereja itu seperti apa. Pertumbuhan gereja adalah salah satu topik penting dalam eksistensi gereja. Sejak berdirinya gereja mula-mula zaman rasul-rasul, gereja itu bertumbuh dari zaman ke zaman. Bertumbuhnya gereja dari zaman ke zaman tentunya didasarkan pada pertumbuhan geografi dan kerohanian. Oleh sebab adanya pertumbuhan tidak lepas dari konsep teologisnya. Oke, sebelum kita membahas tentang lebih dalam dan lebih jelas lagi tentang pertumbuhan gereja, kita akan melihat beberapa pandangan dan aspeknya. Yang pertama, pertumbuhan gereja dalam aspek dan definisi. Gereja yang sehat dan bertumbuh dilihat dari pengertian yang jelas tentang definisi pertumbuhan gereja. Kalau secara Alkitab, gereja atau secara etimologi, gereja berasal dari bahasa Yunani, dari kata eklesia, dan dalam bahasa Ibrani disebut dengan kahal, yang artinya perkumpulan. Eklesia berasal dari dua kata, yaitu ek, keluar, dan kleo, dipanggil. Maka diartikan orang dipanggil oleh Tuhan kepadanya. Orang yang dipanggil oleh Tuhan itu disebut dengan umatnya dalam Yohanes 15 ayat 19. Kata eklesia itu juga berarti akar, yang sama dengan kletoi, yang dipanggil. Kita bisa melihat di dalam Roma 1 ayat 7. Selanjutnya, pertumbuhan gereja dalam bentuk kata-kata benda diartikan sebagai tindakan, proses atau cara bertumbuh, berkembang, atau berangsur-angsur berkembang. Dapat juga diartikan pertumbuhan segi ukuran atau hal yang paling kecil ke arah yang besar, atau dari yang sederhana yang menjadi lebih kompleks. Itu secara benda. Dilihat dari perspektif jemaat mula-mula, pertumbuhan dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu pertama, jumlah keanggotaan bertumbuh. Yang kedua, jumlah bertambahnya wilayah penginjilan. Yang ketiga, gereja itu harus, jemaatnya itu harus tetap tidak murtad atau tidak keluar dari gereja itu. Gereja juga dilihat dari cara mempertahankan umat. Yang ketiga, kita masuk ke teologi pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gereja tidak dapat dilepaskan dari teologinya. Teologi pertumbuhan gereja harus berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan pemikiran atau filsafat dalam memahami teologis. Itulah teologi secara pertumbuhan gereja. Yang keempat, itu merupakan rencana Allah. Pertumbuhan gereja adalah pekerjaan ketiga oknum kealahan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Jadi pekerjaan ini bukan misi manusia, tetapi missio de misi Tuhan. Dia sendirilah yang ambil bagian dalam pertumbuhan gereja tersebut. Jadi kita masuk nomor 5. Jadi pusat dari gereja itu yaitu ia sendiri,
Yesus sendiri dari dasar dari sebuah gereja. Yesus Kristus adalah dasarnya. Allah merencanakan pertumbuhan gereja di dalam dunia dengan maksud supaya semua orang menjadi umatnya. Dalam melaksanakan rencana tersebut, Allah anak menjelma menjadi manusia dan mendirikan gerejanya ataupun orang yang percaya kepada Yesus sendiri. Itu adalah dasar dari gereja kita, yaitu Yesus sendiri. Yang keenam, gereja itu harus diperlengkapi oleh Roh Kudus. Gereja tidak dapat bertumbuh tanpa kuasa dari Allah atau Roh Kudus. Sebenarnya Yesus naik ke surga, dia menjanjikan kehadiran Roh Kudus kepada murid-muridnya, yaitu dia. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya agar murid-muridnya mengajar dan membentuk suatu perkumpulan yang disebut dengan gereja. Yang ketujuh, gereja itu harus berpusat kepada Kristus dan firman Tuhan. Pertumbuhan gereja itu berpusat pada pekabaran tentang Yesus Kristus. Makanya dalam Matius pasal yang terakhir Yesus berkata, pergilah ke seluruh bumi. Artinya kabarkan. Gereja itu harus mengabarkan Injil tentang keselamatan Yesus sendiri. Itulah sebabnya gereja ini bertumbuh dengan pekabaran Injil. Dan yang menjadi kesimpulannya, pertumbuhan gereja itu adalah dasar karena itu adalah rencana dan kehendak Allah sendiri. Allah telah memanggil umat-umatnya dimulai dari Adam sampai Yesus datang menjadi agennya dan memperluas gerejanya dan menciptakan Adam sebagai mitranya melakukan hendaknya. Dia juga memilih Nuh, Abraham, dan bangsa Israel dan umat Kristen saat ini untuk turut serta memenuhi kehendak Allah yang memanggil semua orang kepadanya. Marilah kita sebagai umat-umat Kristen yang mengaku bahwa diri kita sendiri adalah gereja bagi Tuhan, pekabaran firman Tuhan, senantiasa mengabarkan Injil dan kebenaran dan bertahan terhadap iman kita kepada Kristus agar kita selamat. Terima kasih, Tuhan memberkati.